Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Yasri di channel Edukasi Maju Bersama Sukses Semua. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri bagian kedua. Untuk itu, simak video pembelajaran berikut ini. Kita akan belajar persamaan trigonometri pada bagian yang kedua, yaitu belajar tentang bentuk umum persamaan A cos X tambah B sin X sama dengan C. Untuk itu, yang perlu kita pahami bersama adalah pertama, kita harus menguasai dasar daripada bentuk rumus persamaan trigonometri berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C sebagai berikut. Adapun rumus dasarnya yang harus kita pahami adalah bahwa A cos X tambah B sin X sama dengan C terdiri atas beberapa unsur. Antara lain ada unsur A, B, dan C. Ini harus kita ketahui untuk membentuk sistem atau solusi daripada penyelesaian persamaan ini. Untuk itu, kita harus mencari suatu nilai konstanta K, yaitu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, dan juga kita harus mencari tangen alfa, di mana alfa adalah sudut yang dibentuk dari B per A. Artinya antara cos dan sin akan membentuk tangen alfa, yaitu B per A. Nah, selain itu kita juga harus mencari atau mengubah bentuk A cos X tambah B sin X menjadi K cos X kurang alfa. Nah, teman-teman, kita lihat contoh soal sebagai berikut. Nah, dalam contoh soal ini akan memperjelas apa kegunaan daripada rumus dasar yang telah kita pelajari tadi. Untuk itu kita coba membahas satu persatu contoh soal ini. Contoh soal nomor 1. Akar 3 sin X tambah cos X sama dengan 1 untuk 0 lebih kecil atau sama dengan X dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Dalam hal ini X berada di antara 0 dan 360 derajat. Atau kita baca akar 3 sin X tambah cos X sama dengan 1 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Untuk itu yang harus kita bentuk, kita harus mengubah bentuk persamaan sehingga menyerupai bentuk umum persamaan yang telah kita definisikan tadi. Untuk itu saya tukar cos saya tempatkan di depan dan sin saya tempatkan di bagian kedua. Kenapa saya lakukan ini? Agar kita bisa sesuai dengan bentuk umum yang telah kita sampaikan pada awal pertemuan tadi, yaitu cos X tambah akar 3 sin X sama dengan 1. Dasarnya adalah, saya tuliskan di sini sebelah kanan, A cos X tambah B sin X. Ini kan duluan sin daripada cos, sedangkan rumus yang kita pahami bersama adalah cos dulu baru sin. Kenapa? Agar kita terbiasa mengetahui di mana letak A dan B-nya, maka kita tukar aja cos di bagian depan dan sin di bagian setelah cos. Artinya koefisien daripada sin adalah akar 3 dan koefisien dari cos adalah 1 yang ini, dan koefisien dan konstanta C adalah 1. Nah, dari rumus yang berada di kotak sebelah kanan ini kita bisa mencari satu demi satu, mulai dari A, B, dan C. Kelihatan di sini ya teman-teman, A-nya adalah 1, B-nya akar 3, dan C-nya 1. Saya tuliskan satu-satu seperti ini ya. Terus kita ikut lagi yang kedua. Yang kedua kita harus mencari konstanta K, yaitu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka ini kita akarkan saja. Jadinya adalah A kuadrat yaitu 1 kuadrat tambah B kuadrat yaitu akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat ini tinggal kita coret aja duanya dengan akarnya, sehingga 3
atau kita tulis 1 pangkat 2 adalah 1, 3 akar 3 pangkat 2 hilang akarnya dengan pangkat 2 sisa 3, 1 tambah 3, 4, akar 4 adalah 2. Kita telah memperoleh nilai K adalah 2 ya. Dan juga kita memperoleh nilai A adalah 1, B adalah akar 3, dan C adalah 1. Nah, selanjutnya kita mencari tangen alfa seperti ini. Nah, tangen alfa rumusnya adalah B per A. B-nya adalah akar 3, A-nya adalah 1. Nah, akar 3 bagi 1 adalah akar 3. Tinggal kita mencari tangen berapa yang hasilnya akar 3. Nah, di pertemuan pertama yaitu persamaan trigonometri bagian 1 saya sudah menjelaskan sudut-sudut istimewa. Tinggal dilihat saja ya teman-teman tabel sudutnya. Tangen berapa yang hasilnya akar 3 yaitu tangen 60 derajat. Maka alfanya adalah 60 derajat. Nah, selanjutnya kita telah memiliki alfa, telah memiliki K, 2 ini telah kita miliki, maka kita tinggal memasukkan dalam bentuk K cos X kurang alfa sama dengan C. Di sini saya tuliskan K-nya saya ganti dengan 2, alfanya saya ganti 60 derajat, C-nya saya ganti dengan 1. Atau saya tulis seperti ini. 2 cos X kurang 60 derajat sama dengan 1. Nah, berikutnya 2 kita persamaan ini ruas kiri kita bagi dengan 2 atau 2-nya pindah aja ke sebelah kanannya, itu ringkasnya. Tapi sebenarnya ini dibagi, masing-masing bagi 2, sisa cos X kurang 60 derajat adalah 1 per 2. Atau biasa anak-anak SD itu sebutnya 2 pindah di sebelah, ini menjadi 1/2. Nggak apa-apa ya, agar teman-teman mengerti aja, walaupun sebenarnya dalam penjelasan matematika tidak seperti itu teman-teman. Tapi oke lah, ini saya tidak berlama-lama tentang definisi dan teori pembacaan daripada metodologi sistematika matematika. Saya hanya ingin teman-teman bisa memahami dengan sempurna, yaitu cos X kurang 60 derajat adalah 1/2. Nah, sampai di sini kita sudah punya dasar untuk mencari penyelesaiannya. Nah, kalau begitu kita masuk ke slide berikutnya. Ini sudah full ya teman-teman. Kita masuk aja yang berikutnya. Nah, terakhir kita dapatkan adalah cos X kurang 60 derajat sama dengan 1/2. Yang tadi ya, kita sudah punya dasar untuk menyelesaikan persamaan ini. Masih ingat tidak teman-teman persamaan kosinus yang setelah kita pelajari di pertemuan pertama video pembelajaran ini? Ya, saya tuliskan lagi ya. Ingat rumusnya, cos X sama dengan cos alfa. Maka kita pakai ada 2 rumus. X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Maka agar kita bisa mencari penyelesaian persamaan kosinus, kedua ruas itu harus ada kosinusnya. Ini udah ada cos X kurang 60 derajat, tinggal ini. Maka 1/2 kita rubah menjadi cos berapa yang hasilnya 1/2. Ayo, cos 60. Maka saya tuliskan cos X kurang 60 derajat sama dengan cos 60. Nah, ini sudah sama kan bentuk ini? Coba diperhatikan, sudah sama. Nah, kalau sudah sama, tinggal kita ikut. Yang pertama penyelesaiannya yang ini. Kita salin aja yang ini, simpannya di sini. Nih, alfanya, ya, alfanya adalah 60 derajat. Yang ini kita salin di sebelah bawah ini. Yang ini ambil dari angka yang ini. Bisa dipahami ya teman-teman? X kurang 60 derajat kita salin di sini X kurang 60 derajat. 60 yang ini simpannya di sini di alfa, atau saya tuliskan X kurang 60 derajat sama dengan 60 derajat tambah K kali 360. Jadi 60 yang ini berbeda dengan 60 yang ini. Ini asalnya dari yang ini. Yang ini. Yang ini asalnya dari yang ini. Itu beda ya, kebetulan saja angkanya sama. Nah, ini negatif 60 dipindahkan di sebelah menjadi positif 60. 60 tambah 60 120. Berarti sisa X sama dengan 120 tambah K kali 360. Paham ya dari mana 120? Yaitu negatif 60 pindah di sebelah menjadi positif 60. Berarti 60 tambah 60 120. Nah, untuk ini kita masukkan nilai K-nya. K-nya mulai negatif boleh, positif atau 0 boleh. Kalau saya pilih K-nya 0,
maka X-nya 120. 0 kali 360 kali 120 adalah 120. Kalau K-nya 1, kira-kira masuk gak? 1 kali 360 tambah 120, 480. Lewat, karena kita dibatasi hanya sampai 360 dan tidak boleh kecil dari 0. Maka ini tidak masuk. Jangan ambil yang ini aja yang diambil ya. Terus kita jadi penyelesaiannya kita tulis dulu di sini ya. Jadi X sama dengan 120 derajat. Nah, yang kedua rumus yang ini kita pakai. Maka kita salin lagi yang ini, X kurang 60 sama dengan negatif alfa tambah K kali 360. Saya ulang, X kurang 60 sama dengan negatif alfa tambah K kali 360. Ini dia maksudnya. Dari mana X kurang 60? Dari yang ini. Alfanya kita ganti dengan 60 kayak tadi. Nih, alfanya ganti dengan 60. Negatif ini dari rumus yang ini. Nah, kita pindahkan lagi negatif 60 pindah disimpan menjadi positif 60. Maka negatif 60 tambah 60 habis sisa 0. Atau ini bisa langsung dicoret sebenarnya. Kenapa saya bisa coret? Karena sama-sama tandanya sama-sama negatif ya. Ini bisa dicoret. Atau seringkas juga negatif 60 pindah disimpulkan menjadi tambah 60. Negatif 60 tambah 60 0. Sehingga X sama dengan 0 derajat tambah K kali 360. Udah dimasukin aja K-nya. Kalau K-nya kita masukkan negatif maka mungkin tidak memenuhi ya. Coba aja K sama dengan 0. Maka X-nya 0. Kalau K-nya 1 kali 360 kali 0 tambah 0 hasilnya 360. Masih masuk nggak yang ini? Ini pasti masuk. Ini juga masuk karena batasnya adalah 360. Kalau K-nya 2 sudah lewat. Maka kita simpulkan jadi X sama dengan 0 derajat dan 360 derajat. Selesai. Tinggal kita buat penyelesaian akhir. Jadi jawabannya ada 2. 1 yang ini, 2 yang ini. Tinggal kita buat. Jadi penyelesaiannya adalah 0 derajat, 120 derajat, 360 derajat. Kita urut dari yang terkecil. Terkecil adalah 0, berikutnya 120 dan tertinggi adalah 360. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu 4 akar 3 sin X kurang 4 cos X sama dengan 4 akar 3 untuk X batasnya dari 0 sampai 2pi. Nah teman-teman, kita berbicara tentang pi radian bukan derajat. Saya punya saran untuk teman-teman, kalau kita bingung menggunakan pi, terakhir aja kita rubah penyelesaiannya ke pi. Kita laksanakan saja yang sama dengan contoh soal nomor 1 tadi, nggak usah diingat pi-nya. Anggap saja belum kita pikirkan, terakhir baru kita rubah ke pi. Pi ini kan 180 derajat kali 2, 360, berarti batasnya dari 0 sampai 360. Nah ini sama dengan tadi ya, kita letakkan cosnya di depan, jadinya begini. Negatif 4 cos X simpannya di depan, 4 akar 3 sin X simpannya di kedua, dan ini tetap. Maka berdasarkan rumus yang tadi saya kotak lagi di sini, A-nya adalah min 4, B-nya adalah 4 akar 3 dan C-nya 4 akar 3. Saya tulis begini. Terus kita cari K-nya dengan cara yang sama. A kuadrat tambah B kuadrat berarti negatif 4 kuadrat tambah 4 akar 3 kuadrat. Nih, A-nya ganti menjadi negatif 4, B-nya ganti menjadi 4 akar 3 kuadrat. Perhatikan, negatif 4 adalah 6, pangkat 2 adalah 16, 4 pangkat 2 16, akar 3 pangkat 2 3. 4 pangkat 2 16, akar 3 pangkat 2 3, 16 kali 3 48. Ini tadi yang kita ingat berapa? 16 tambah 48. Saya ulang, saya tulis gini ya. Negatif 4 pangkat 2 16, 4 pangkat 2 16, akar 3 pangkat 2 3, 3 kali 16 yang ini hasilnya 48. Maka 16 tambah 48 adalah akar 64. Akar 64 adalah 8. Maka nilai K kita peroleh adalah berapa? Nilai K yang ini 8. Bagus. Nah kita sudah punya A-nya 4, B-nya 4 akar 3 dan C-nya 4 akar 3. Masukin lagi di tangen alfa. Tangen alfa rumusnya adalah B per A. B-nya ganti dengan 4 akar 3, A-nya ganti negatif 4. Nah 4-nya habis, sisa akar
1 dibagi negatif 1 akar 3. Ini 4 bagi negatif 4 adalah negatif 1 akar 3 atau ditulis negatif akar 3. Nah, yang menjadi masalah alfanya berapa? Kita harus mencari kuadran. Perhatikan baik-baik. Ini adalah nilai B, ya. Tandanya adalah positif. Dan ini adalah nilai A, tandanya adalah negatif. Kalau A-nya negatif, B-nya positif, berarti berada di kuadran 4 atau kuadran, ayo kuadran berapa? Cuma berada di kuadran 4, ya. B-nya positif dan A-nya negatif. Benar nggak? B-nya positif, A-nya negatif, berada di kuadran 4. Ayo teman-teman, coba pikir. Nah, pasti teman-teman ketahui kalau sistem kuadran itu kalau kita bagi 4, sini saya gambar, ya. Maka di sini kalau di sini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Maka kuadran 1 A-nya positif, B-nya positif. Kuadran kedua, kalau ini kita misalkan A negatif, B-nya positif. Kuadran ketiga A negatif, B-nya negatif. Kuadran 4 A-nya positif, B-nya negatif. Kira-kira kuadran berapa ini? Nah, kalau kita cari sebenarnya nilai tangen yang negatif ini kita bisa pakai kuadran 3. All sin tan, jangan kuadran 3, sorry. Kita pakai kuadran 4. Ini salah ya. Ini semua positif, ini miliknya sin yang positif, ini miliknya tangen, dan ini miliknya kosinus. Nah, agar dia negatif kita cari di kuadran 2 atau kuadran 4. Pilih aja teman-teman. Ini sebenarnya kuadran 2 ya, karena B-nya positif, A-nya negatif. Ini kuadran 2. Kuadran 2 itu rumusnya kan 180 tambah berapa? Akar 3 itu nilai tangen akar 3 berapa? 60 kan? Karena tangen akar 3 adalah 60, kalau kita kurangi 360 kurang 60 300, atau 180 kurang atau tambah 60 yang ini ya, atau 180 kurang 60 sama dengan berapa? Ayo 120. Pakai yang itu sama saja, saya pakai kuadran 4 aja ya, sama saja sih ya. Tangen 300 sama dengan ini negatif ya, negatif akar 3 ya. Ini negatif teman-teman, makanya di sini 300, atau tangen berapa? 180 kurang 60 adalah negatif akar 180 kurang 180 kurang 60, 120 adalah negatif akar 3. Pilih salah satunya teman-teman, hasilnya pasti sama. Kita pilih aja yang ini yang terlanjur, maka alfanya adalah 300 derajat. Nah, berikutnya setelah kita dapat alfanya 300 derajat, teman-teman yang pakai kuadran 2 boleh ya. Saya sengaja pilih kuadran 4 untuk menunjukkan bahwa sama saja. Mau pakai yang kuadran 2 dan kuadran 4 sama, karena tujuan kita adalah nilai tangen yang negatif. Nilai tangen yang negatif itu ada 2, di sini atau di sini. Hasilnya pasti sama teman-teman. Nah, kita pakai yang ini 300 derajat, maka kita ganti menjadi K cos X kurang alfa sama dengan C. Yang ini K-nya ganti dengan 8, alfanya ganti 300, C-nya kita ganti dengan 4 akar 3. Kemudian 8 pindah di sebelah menjadi cos X kurang 300 derajat sama dengan 4/8 akar 3. 4/8 menjadi 1/2 akar 3. Nah, sudah penuh di sini ya. Kita pindah ke slide sebelah. Kita tuliskan soal yang terakhir tadi kita dapat, yaitu cos X sama X kurang 300 adalah 1/2 akar 3. Yang ini lagi teman-teman. Cos berapa yang hasilnya 1/2 akar 3? Nah, lihat aja di tabel ya. Cos yang 1/2 akar 3 itu adalah cos berapa ya? Ini rumus cos ya.
cos yang berada di kuadran berapa yang positif? Kuadran pertama dengan kuadran keempat. Ini kuadran pertama ya, lihat aja di tabel, cos yang 1/2 akar 3 adalah cos 30 derajat. Nah, tinggal kita pakai rumus ini. Yang pertama pakai yang ini, X sama dengan A tambah K kali 360. X nya ganti dengan X kurang 300 derajat sama dengan alfanya ganti dengan 30. Kita tulis 300 di sini, alfanya ganti dengan 30. Negatif 300 pindah di sebelah berarti 30 tambah 300, 30. Maka untuk K-nya 0, pasti dapatnya 330. K-nya 1 lewat dari 360. Udah, pakai saja K-nya 0. X sama dengan 330. Ini masuk nggak? Masuk, karena tidak lewat dari 360. Kalau dia lewat jangan ya. Kalau kita masukkan K sama dengan 1 kali 360 tambah 330, 690. Maka tidak boleh. X nya cuma 1, 330 derajat. Yang kedua pakai rumus ini ya. Pakai rumus yang ini, kita tuliskan di sini. X nya ganti dengan yang ini, X kurang 300 derajat. Alfanya kita ganti dengan yang ini, 30. Maka negatif 300 tambah pindah di sebelah menjadi positif 300. Negatif 30 tambah 300 positif 270. Sehingga kita masukkan K-nya dari negatif berapa sampai positif berapa. Pilih aja yang paling cepat, K sama dengan 0. 0 kali 360 tambah 270 hasilnya 270. Nah, sorry teman-teman ya. Ini hasilnya 270. Kita coret aja ya. Kita dapat 270 derajat ini masuk. Terus yang kedua, ini sorry teman-teman ya, salah saya perbaiki ya. 270. Yang kedua, kalau K-nya sama dengan 1, ini sudah lewat ya. Maka penyelesaiannya X sama dengan 270. Nah, teman-teman, kita sudah dapatkan seperti ini, X sama dengan 270 derajat, sehingga kita simpulkan jawabannya ada dua ya, yaitu 270 dan 330. Kita simpulkan sehingga diperoleh penyelesaiannya adalah 270 derajat dan 330 derajat. Nah, sudah selesai belum? Belum. Kenapa belum? Siapa yang bisa menjawab? Karena kita harus bawa ke bentuk radian. Ini kan masih derajat ya. Maka soalnya tadi kan radian, V. Dia minta rubah ke bentuk V. Maka ini kita rubah dengan cara kita ingat bahwa V sama dengan 180 derajat. Maka untuk merubah 270 bagi saja 180. 270 bagi 180, masing-masing ini nolnya habis. 27 bagi 9 3, 180 bagi 9 2, 3/2 V. Yang kedua 330 bagi 180, ini nolnya juga habis. 33 bagi 3 11, 118 bagi 3 6. Intinya disederhanakan, dibagi-bagi teman-teman supaya sederhana. Ini tidak bisa lagi sederhanakan. Maka jawabannya adalah 3/2 V dan 11/6 V. Saya tulis di sini 3/2 V dan 11/6 V. Bisa dipahami ya teman-teman? Masih mampu? Ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada soal nomor 3, yaitu 6 sin 2x kurang akar 108 cos 2x sama dengan 6 untuk interval x dari 0 sampai 180 derajat. Ingat teman-teman, batas yang ini berbeda, 180 derajat. Jadi kita tidak boleh melebihi 180. Kalau biasanya kan batasnya kita 360, kali ini saya buat berbeda 180. Artinya himpunan penyelesaiannya ketika lebih dari 180 derajat maka itu tertolak atau tidak memenuhi. Ini tergantung kita yang buat soalnya, apakah sampai 180, 360 dan seterusnya. Nah, untuk ini dengan cara yang sama kita balik dulu ya. Cos kita simpan di depan, sin simpan di bagian kedua untuk memudahkan kita langsung memberikan koefisien A, B ataupun konstanta C. Sekarang kita coba berubah. Maka negatif akar 108 cos 2x tambah 6 sin 2x sama dengan 6.
Nah, ini bentuk dasarnya kan seperti tadi saya tuliskan di kotak ini, A cos X tambah B sin X sama dengan C. Maka A-nya adalah akar negatif akar 108, B-nya 6, dan C-nya 6. Saya tulis di sini ya. Nah, kita kemudian dengan cara yang sama pada contoh sebelumnya, kita cari K sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka A-nya adalah negatif akar 108 dipangkatkan 2 yang ini ya. Begitu pula B 6 pangkat 2. Ini negatif pangkat 2 kan hasilnya positif. Tinggal akar dipangkatkan 2 menjadi hilang akarnya, sisa 108. Ini 6 pangkat 2 36. Ditulis 108 tambah 36. Maka 108 tambah 36 teman-teman adalah 144. Akar 144 adalah 12. Inilah nilai apa? Nilai K-nya. Nah, berikutnya kita cari lagi tangen alfa. Tangen alfa adalah B per A. Maka kita masukkan B 6, A-nya negatif akar 108. 6 per negatif akar 108 sama dengan negatif sepertiga akar 3. Dari mana ini? Ini kita rasionalkan. Masih ingat nggak pelajaran kelas pelajaran kelas 10 tentang merasionalkan bentuk akar? Kalau sudah tidak ingat, saya jelaskan lagi di sini. Ini dari mana diperolehnya? Yang ini. Ini asalnya dari, ini saya tulis di sebelah kanannya, sebelah sini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Yang ini saya salin ulang sama dengan 6 per negatif akar 108 kita kali dengan akar sekawannya. Akar sekawannya adalah akar 108 per akar 108. Nah, setelah kita kali dengan akar sekawannya, yang ini akar ketemu akar kan hilang, sisa 108. Maka 6 per negatif 108 akar 108 ini. Terus perhatikan, akar 108 itu kan akar 36 dikali 6. Akar 36 adalah 6. Maka ditulis 6 per negatif 108 kali 6 akar 3. Ya, atau saya ulang, akar 108 adalah akar 36 kali 3, bukan akar 36 kali 6. Akar 36 kali 3. Akar 36 adalah 6. Maka dikalikan saja 6 kali 6 36. 36 dengan 108 habis, sisa 1/3. Itu asalnya ya teman-teman. 36 dengan 108 dikecilkan menjadi 1/3. Maka yang inilah asalnya sehingga diperoleh seperti ini. Tinggal kita mencari nilai tangennya. Tangen berapa yang negatif 1/3 akar 3. Ingat, tangen 60 derajat itu kan hasilnya dari mana? Tangen 60 derajat itu kan akar 3 ya. Kalau tangen 30 derajat itu asalnya 1/3 akar 3. Nah, kalau seandainya negatif 1/3 akar 3, maka berada di kuadran, tangan berada di kuadran 2 atau kuadran 4. Saya pilih saja kuadran 4 ya. Kalau teman-teman ingin pilih kuadran 2 boleh. 300 derajat dikurang tangen berapa? Tangen 1/3 akar 3 kan 30 derajat. Maka 360 derajat dikurang 30, 300. Maka saya tulis tangen 330 derajat kan? 360 derajat kurang 30, 330. Atau mudahnya gini aja teman-teman, kalau teman-teman masih bingung silakan lihat video pembelajaran saya di tutorial part 1-nya bagian 1 dari persamaan trigonometri. Saya telah menjelaskan bagaimana cara mencari sudut-sudut ini. Kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu ada di sana. Silakan dibuka kembali. Makanya teman-teman agar tidak bingung, itu harus subscribe dan like. Apa guna daripada subscribe teman-teman? Agar kita mudah mencari video-video yang lainnya ya, itu memudahkan. Lagi pula subscribe itu gratis teman-teman. Nah, oke. Kita lanjutkan. Maka tangen alfa adalah min 1/3 akar 3. Maka ini yang dinamakan dengan alfa. Alfanya adalah 330 derajat. Nah, berikutnya kita masukkan lagi di bagian terakhir ini, K cos X kurang alfa sama dengan C. Saya tulis dulu di sini, K-nya saya ganti dengan negatif 12, alfanya saya ganti 330, dan C-nya saya ganti dengan 6. Seperti ini ya.
Nah, 12 pindah di sebelah, sebenarnya jangan bilang pindah di sebelah, masing-masing bagi 12, tapi ini lebih memudahkan 6 bagi 12 aja. Hasilnya seperti ini. 6/12 kita sederhanakan adalah 1/2. Nah, inilah dasar kita untuk mencari penyelesaian daripada persamaan trigonometrinya. Nah, kita lanjut di slide berikutnya ya. Ini yang tadi. Nah, tinggal kita cari cos berapa yang hasilnya 1/2. Cos 60 derajat. Tapi kita harus bawa dulu ke bentuk persamaan yang ini, yang rumus cos X sama dengan cos alpha. Maka ini kita ganti 60 derajat. Sehingga sudah sama dengan ini kan. Setelah sama, maka yang ini kita salin ulang, gantikan yang ini. Ya, alfa kita gantikan yang ini, 60. Bisa dipahami teman-teman? Saya tulis 2x kurang 330 sama dengan yang ini ya. Alfa gantikan menjadi yang ini. Ya, 60 derajat tambah K kali 360. Sehingga negatif 330 dijumlahkan dengan 60 menjadi 390. Negatif dipindahkan ke sebelah, maksud saya. Negatif 330 pindah di sebelah menjadi positif 330 tambah 60 390. Nah, setelah itu dibagi 2. 390 bagi 2 adalah 195 tambah K kali 180 derajat. Bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang kita pakai acuan. Ingat baik-baik, dasar kita adalah batasnya dari 0 sampai 180. Saya tulis di sini. Ini ya, biasanya kan sampai 360. Kali ini soalnya dia batasi. Makanya tergantung soal, batas yang ini tergantung soal. Berarti penyelesaiannya tidak boleh lebih dari 180. Maka kalau ini kita uji coba, K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 kali 180 kali 100 tambah 195, hasilnya 195. Masuk nggak di sini? Nggak, maka ini tidak boleh kita ambil. Ya, kita uji lagi kira-kira yang mana ya. Kalau K-nya 1, wah lebih lagi, 1 kali 180 tambah 195 berarti lebih dari 360. Makan jauh sekali ya. Kita ambil K-nya negatif. K-nya negatif 1. Negatif 1 kali 180 negatif 180 tambah 195, hasilnya 15. Nah, ini berada di antaranya, maka ini yang masuk. Kalau ambil negatif 2 ini lewat lagi ya, di bawah dari 0 sudah pasti, nggak usah ambil negatif 2. Oke, kita dapat penyelesaiannya adalah X sama dengan 15 derajat. Terus kita pakai rumus yang kedua, sama caranya yang ini ya. X kita ganti menjadi 2X kurang 330, alfanya ganti dengan 60, tetapi ada negatifnya di sini. Saya tuliskan seperti ini. Nah, alfanya ganti dengan 60 derajat. Negatif 330 pindah di sini menjadi positif 330. Tambah negatif 60, hasilnya 270 derajat. Bisa dipahami ya teman-teman? Masing-masing dibagi 2. Yang ini pindah di sebelah, makanya dapat 270 nih. Negatif 60 tambah 330. 270. Masing-masing bagi 2, sisa X sama dengan 135 tambah K kali 180. Coba uji coba lagi. Batasnya ini ya. Ini selalu patokan kita. Kita uji coba, K-nya 0, hasilnya X 135. Masuk nggak di sini? Masuk, maka ini kita ambil. K-nya 1, kalau kita coba-coba 1 kali 180 tambah 135 lebih dari 180, nggak usah uji coba lagi, cukup 1. Kalau K-nya negatif ya juga tidak masuk ya, berarti penyelesaiannya sama dengan ini. Kalau kita uji coba, K sama dengan 1 kali 180 tambah 135, hasilnya ini bukan 215 ya, hasilnya 315. Ini kenapa saya silang ya? Kenapa 315 yang ini saya silang? Kenapa? Karena dia lebih dari 180. Untuk K-nya 1 ya. Lebih dari 180, makanya saya silang. Artinya yang masuk cuma 135, sehingga saya simpulkan X-nya sama dengan 135 derajat. Jadi penyelesaiannya adalah 15 dan 135. Nah, itu teman-teman, saya harap teman-teman bisa memahami penjelasannya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya atau berkomunikasi melalui kolom komentar pada bagian bawah video ini. Bagi teman-teman yang sudah mengerti, bisa berbagi dengan teman yang lainnya.
Untuk itu, silakan subscribe dan like channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari video-video tutorial berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.